Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Saya mau bertanya, apakah saya bisa menyebabkan istri saya terkena ain jika saya sering memuji bentuk bagian tubuh istri saya? Karena saya kadang suka sangat kagum dengan bentuk bagian istri saya, Ustaz. Kalau kena ain itu haknya dia, pribadi ya. Ini yang ketawa-ketawa biasanya bujang karena enggak tahu. Gak ngerti. Perlu puji atau enggak gitu ya. Dan memang harus royal dalam memuji gitu ya. Kalau ada kelebihan penampilannya bagus, wangi, bajunya bagus, memang puji. Nggak masalah, memang harus dipuji gitu kan. Makanya Nabi SAW berikan julukan Aisyah dengan Humairah. Ya, artinya wanita yang memiliki pipi yang kemerah-merahan gitu kan. Ya, itu tidak ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk memuji pasangannya. Malah itu tempatnya memuji. Kalau antum puji wanita yang tidak halal itu tidak boleh. Gitu kan. Sengaja puji akhwat, oh matanya bagus banget, apalah bajunya bagus. Itu syaitan. Syaitan manusia gitu kan. Tapi kalau istri malah harus memuji. Kadang-kadang ada ikhwah kita begitu. Digoda sama syaitan. Kalau sama orang lain kena fitnah. Sama istrinya tidak. Malah istrinya tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dipuji. Ini keliru gitu kan. Jadi boleh saja memuji. Itu hak antum memuji. Kalau tadi khawatir kena ain kan ada solusinya. Ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Gitu kan. Tinggal kita mengatakan Masya Allah, mereka selesai. Karena kasus yang seorang laki-laki di masa Nabi SAW dulu, karena dia sangat putih dan tampan, sampai digambarkan dia mirip dengan wanita karena tampannya gitu. Pada saat dia mandi, ada satu orang lewat hasad dengan dia. Kemudian mengatakan wanita yang dipingit, anak gadis yang dipingit, saya tidak seputih kamu. Tiba-tiba pingsan orang itu. Karena yang sedang melihat dia ini hasad, iri sama dia. Maka dilapor kepada Nabi SAW, Nabi SAW bilang, siapa tadi yang lihat dia waktu mandi? Karena di masa itu kamar mandi gak ada dalam rumah. Di padang pasir, semua rumah. Ya, semua rumah itu WC-nya maaf, dan kamar mandi di luar rumah, gak ada dalam rumah. Termasuk rumah Nabi SAW. Ya, sampai sekarang ada miniatur rumah Nabi itu tidak ada kamar mandi atau WC dalam. Jadi kalau mau buang hajat itu pergi jauh, keluar. Nah kamar mandi laki-laki itu biasanya dari pelapak kurma dan hanya sampai ke daerah kepala atau leher saja. Sehingga ketahuan kalau itu laki-laki. Kalau perempuan tertutup sampai ke atas. Makanya waktu orang ini lagi mandi dilihat oleh seseorang, orang itu tahu. Lalu dia mengatakan, wah anak gadis yang dipingit saya tidak ada yang seputih kamu. Pingsan tiba-tiba. Dilapor ke Nabi SAW. Lalu Nabi bilang, siapa yang melihat tadi waktu dia mandi? Mereka bilang si fulan ya Rasulullah. Kata Nabi panggil dia. Dipanggil kata Nabi SAW, halla barakt. Kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Gitu kan? Maka kalau ucapin itu aman. Tapi karena dia sudah terlanjur kenakan ain orang ini, maka disuruh udunya dimandikan atau disiramkan kepada orang yang kena tadi. Memang ini ain berbahaya sekali ya. Bahkan kita bisa kenakan ain diri kita sendiri. Antum kalau lihat diri antum di cermin, antum kagum dengan ciptaan Allah pada diri antum juga bilang Masya Allah. Diri antum sendiri juga begitu. Ya. Anak antum mungkin kecil, lucu, bermain-main aktif, Masya Allah. Pakaian antum bagus, Masya Allah. Mobil antum bagus, motor, Masya Allah. Apa saja. Selalu antum bilang Masya Allah, Tabarakallah itu sangat baik. Itu disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tinggal ucapin itu insya Allah aman. Bi'idnillahi ta'ala.